sesi 2 akan memberikan presentasi mengenai karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu silakan kepada Saudari Nurul. Baik, adapun artikel yang saya buat yaitu pengaruh pembelajaran online bagi guru. Pendidikan merupakan bagian penting dari kemajuan suatu bangsa. Pelaksanaan pendidikan yang akan diselesaikan terkadang menemui kendala. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, kewajiban seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga jarak satu sama lain dan penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring membuat pelaksanaan 2 tahun terakhir cukup sulit dari segi pedagogis. Guru hanya merancang pembelajaran baru agar sesuai dengan pembelajaran daring yang disponsori pemerintah. Masalah baru juga muncul dengan penerapan PJJ, dimulai dari masalah kurangnya alat pendukung pelaksanaan PJJ selama pembelajaran bagi siswa yang kurang aktif. Banyak siswa yang kesulitan dengan pembelajaran online, terutama siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar membutuhkan perhatian lebih saat belajar agar dapat berkonsentrasi belajar dengan baik. Selain itu, karena kurangnya interaksi guru siswa secara langsung, guru sulit memahami siswa yang diajar, yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Kemudian, pendahuluan. Pembelajaran merupakan hal yang paling penting di dalam pendidikan. Proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar dan mengajar yang dapat menentukan keberhasilan siswa serta untuk membantu baik guru maupun siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di awal pembelajaran. Menurut Kentini dari 1977 mengungkapkan bahwa definisi belajar merupakan sejenis perubahan yang memperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta merta akibat refleks atau perilaku yang hanya bersifat naluriah. Dari pengertian proses pembelajaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembelajaran adalah sebuah proses yang dimana dalam pelaksanaan yang melibatkan kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan belajar mengajar dalam proses pembelajaran sebelumnya telah disusun dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang akan melakukan proses pembelajaran tersebut. Kegiatan belajar mengajar biasanya dilakukan di dalam kelas baik di sekolah maupun outdoor. Namun di masa pandemi sangat sulit untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kondisi kelas yang ramai. Munculnya kekhawatiran dari orang tua siswa akan potensi penyebaran virus yang meningkat di berbagai sekolah membuat pemerintah meminta kota yang akhirnya dinyatakan sulit untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau dari dalam jaringan. Pembelajaran daring yang diperkenalkan untuk mencegah penyebaran virus khususnya di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini menimbulkan berbagai kontroversi, mulai dari kedisiplinan siswa hingga menurunnya prestasi siswa. Tidak jarang orang tua mendesak sekolah dan pemerintah untuk segera menghentikan pembelajaran daring ini dan segera menggantinya dengan pembelajaran luring seperti sebelumnya. Dalam karya tulis ilmiah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelajaran online lebih dalam serta apakah pembelajaran online dapat mengganti sistem pembelajaran offline. Juga bagaimana pengaruh pembelajaran online bagi siswa baik ABK maupun anak rata-rata. Adapun metode penelitian dari artikel ini yaitu metode studi pustaka, yaitu metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data berupa jurnal-jurnal yang sesuai dengan judul artikel ini. Adapun kajian pustaka pandemi COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, memaksa pemerintah di berbagai penjuru dunia untuk mengeluarkan kebijakan lockdown baik bagi masyarakatnya. Kebijakan ini diikuti oleh
lumpuhnya berbagai sektor, misalnya sektor ekonomi, pendidikan. Menurut UNESCO, tercatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terkena dampak COVID-19. Dari berbagai negara di Indonesia sendiri terdapat 60 juta anak yang terkena dampak dari pandemi ini. Pemerintah sedang memutar otak untuk mengatasi kelumpuhan sektor pendidikan yang tidak boleh berlangsung lama. Pembelajaran daring juga menjadi satu-satunya jalan keluar bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, tugas guru di garda terdepan pendidikan telah berubah dari pembelajaran di sekolah menjadi media tatap muka secara virtual. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran online terdapat kecaman keras baik dari masyarakat maupun guru itu sendiri karena terbatasnya interaksi dan menurunnya tingkat aktivitas orang lain. Menutup pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh dapat menimbulkan stres dan depresi pada anak-anak dan remaja. Gangguan jiwa ini disebabkan oleh anak yang tidak lagi diberikan kebebasan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, melakukan aktivitas fisik dan mengerjakan tugas sekolahnya. Selain itu, aktivitas anak untuk belajar tentang lingkungan terganggu. Pemikiran anak dan orang dewasa sangat berbeda. Pemikiran kognitif anak belum sempurna dan memiliki keterbatasan, tidak seperti pemikiran orang dewasa atau pemikiran kognitif. Anak tidak merasa nyaman bila diberi kesempatan untuk berdiam diri dalam waktu yang lama. Sebaliknya, orang dewasa lebih memahami pilihan ini karena mereka lebih memikirkan konsekuensinya di masa depan. Kemajuan internet yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa dihalangi jarak dan waktu antara pendidik dan peserta didik. Salah satu contoh dari pemanfaatan internet untuk proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dengan dipadukan penggunaan aplikasi pembelajaran yang lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh dalam bentuk pembelajaran daring telah dilaksanakan selama COVID-19. Selama PJJ, anak membutuhkan bantuan langsung dari orang tuanya, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada koneksi internet, waktu pelaksanaan dan keadaan yang masih serta kesiapan anak di rumah serta keterampilan dan kemampuan orang tua dalam mengurus hal-hal khusus yang mengharuskan hal-hal dan mengajar mereka anak-anaknya. Kebutuhan di rumah sebelum adanya PJJ guru dan orang tua sudah ada di beberapa sekolah, namun tidak dilaksanakan secara merata. Selama pandemi pembelajaran mengalami banyak perubahan, peserta didik diharapkan dapat mengawasi dirinya sendiri secara mandiri dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Fakta tersebut berdampak pada lingkungan belajar mengajar karena peserta didik lebih dilengkapi dengan teknologi, namun penggunaan teknologi dan pelaksanaan pembelajaran daring berdampak pada kurangnya interaksi sosial dan efektifan belajar peserta didik. Tidak hanya psikologis siswa terdampak social distancing, tetapi juga pembelajaran daring tersebut menjadi beban untuk siswa karena harus menggunakan handphone atau komputer yang terlalu sering. Bahkan, ajaran siswa menjadi stres karena penerapan sistem daring tersebut. Pembelajaran daring menjadi keluhan para siswa di tengah COVID-19. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran daring layak diterapkan, namun tidak dengan pemberian tugas yang sangat banyak dan pengumpulan yang singkat. Dapat digantikan dengan diskusi bersama karena hal ini dapat mendukung dalam keefektifan belajar dan kefokusan dalam belajar. Itulah artikel yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan karya tulis ilmiah yang telah saya buat, yaitu esai yang berjudul Membangun Indonesia Emas oleh Sri Kandi. Kemerdekaan Indonesia dijadikan suatu peristiwa sejarah yang menandakan besarnya kemungkinan akan terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 atau bertepatan pada 100 tahun Indonesia Merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keinginan serta cita-cita tersebut tak lepas dari peran generasi muda, mengingat bahwa diperkirakan pemuda atau generasi muda pada masa kini adalah pemegang tonggak kepemimpinan di masa yang akan datang. Generasi muda inilah yang menjadi penentu bagaimana Indonesia di masa depan. Untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, dibutuhkan bekal bagi komponen yang akan memperjuangkannya. Salah satunya pendidikan yang berkualitas. Rakyat Indonesia, terutama pemudanya, perlu dibekali dengan ilmu yang akan mereka terapkan di masa yang akan datang. Pemuda adalah pilar yang sangat berharga untuk perkembangan suatu negara. Seperti pesan Insinyur Soekarno di dalam salah satu pidatonya, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut 1000 Meru. Dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengindikasikan bahwa pemuda memiliki semangat juang yang begitu besar, sehingga mampu membuat perubahan pada dunia. Pemuda mempunyai potensi yang begitu besar bagi bangsa dan negara karena peran pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan memiliki peranan untuk melakukan perubahan dalam lingkungan masyarakat menjadi lebih baik ke depannya. Pemuda sebagai agent of development, sebagai agen pembangun generasi penerus bangsa, memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Dalam permasalahan ini, pemuda memiliki peran penting, yaitu ikut andil dalam gerakan nasional dalam menangani berbagai permasalahan. Agen pembangunan di sini bukan hanya sebatas pembangunan secara fisik maupun non-fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya. Potensi dan produktivitas yang ada di diri para generasi muda perlu dikembangkan demi mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia. Selain menjadi agen perubahan dan agen pembangunan, pemuda juga berperan sebagai agen pembaharuan. Sebagai agen pembaharuan, pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman, sehingga mereka dapat memilih mana yang perlu untuk dirubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan. Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030, di mana bonus demografi ini mengkondisikan bahwa populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Akan tetapi, apabila pemuda di zaman sekarang ini tidak memasuki fase produktif mereka, ini menjadikan Indonesia akan terkena dampak buruk karena untuk mencapai keberhasilan dalam bonus demografi, para pemuda wajib bersifat produktif untuk mencapai Indonesia generasi emas di tahun 2045. Pada tahun 2020, di saat persiapan Indonesia menuju masa demografi dan Indonesia emas, Indonesia bahkan dunia mengalami krisis karena tersebarnya COVID-19, sehingga beberapa pekerjaan harus dilakukan di rumah. Ini mengindikasikan bahwa era digital industri 4.0 begitu penting untuk semua orang, bahkan untuk pemuda tersendiri, karena mereka harus siap beradaptasi akan semua kemungkinan yang terjadi di era ini. Dengan adanya COVID-19, maka teknologi akan lebih digunakan. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul Society 5.0 yang berfokus pada bagaimana teknologi membantu manusia. Di Indonesia sendiri diperkirakan akan memulai era society di tahun 2045. Salah satu faktor keterlambatannya ialah dikarenakan SDM Indonesia belum mampu untuk menghadapi era society 5.0 ini. Menurut Asisten Deputi Kemenko PKM, Raden Wijaya Kusumawardana, saat menyampaikan sambutan pada Konferensi National Teaching and Learning Summit (TLS), SDM Indonesia harus memiliki keterampilan dasar teknologi digital dan mindset atau pola pikir kreatif, karena syarat kompetensi di abad ke-21 berfokus pada kemampuan problem solving, kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan kreativitas. Dengan adanya era ini, sebenarnya akan membantu generasi muda untuk mewujudkan Indonesia emas dan dapat menghadapi bonus demografi dengan baik. Merealisasikan cita-cita itu tak perlu harus dengan cara yang rumit dan membutuhkan dana yang besar. Peluang untuk
Mencetak generasi emas itu dapat ditempuh dengan cara memperdayakan sumber daya yang ada dan dibutuhkan kemampuan dalam membaca kondisi dan situasi yang sedang berkembang. Misalnya pada generasi muda, mereka akan cenderung mencoba hal-hal yang unik dan dianggap baru, sehingga membuat kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah dapat memanfaatkan asumsi tersebut dalam menciptakan peluang sebesar-besar mungkin untuk meningkatkan minat baca generasi muda. Tingginya minat baca generasi muda akan membuat mereka kaya dengan ilmu pengetahuan, sehingga mempunyai bekal yang matang dan persiapan yang baik untuk menjadi tonggak berdirinya Indonesia Emas di tahun 2045. Generasi muda dikenal sebagai agent of change. Segala kemajuan bangsa di masa yang akan datang ada di tangan generasi muda. Penyediaan pendidikan berkualitas ini menjadi titik terang bagi cita-cita bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia Emas di tahun 2045. Hadirnya generasi emas yang berkualitas diharapkan mampu memegang dan mengambil kendali terhadap segala permasalahan yang ada di Indonesia, serta menjadi tanda keberhasilan pendidikan. Cita-cita ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik antar pemegang kebijakan dan pelaku kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Sumber daya yang melimpahkan menjadi modal besar untuk keberhasilan mencerdaskan bangsa Indonesia. Itulah isi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Husnul Fatimah Supati untuk membacakan karya puisi ilmiahnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami lakukan. Di sini saya akan membacakan artikel saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Kemampuan Berbahasa melalui Penerapan Media Dapat. Pendidikan sekolah dasar adalah salah satu bentuk pendidikan sekolah yang terdapat di jalur pendidikan yang sangat penting sebagai lembaga pendidikan sekolah. Tugas utama sekolah dasar adalah mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, dan intelektual agar dapat melakukan adaptasi dengan kegiatan belajar yang sesungguhnya. Bahasa yaitu alat komunikasi utama yang digunakan oleh seorang anak didik untuk mengungkapkan berbagai keinginan maupun kebutuhannya. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan yang paling penting dalam bahasa dan merupakan keterampilan yang sangat penting yang dimiliki setiap siswa di sekolah. Karena adanya kegiatan mendengarkan, percakapan, menulis, dan membaca, mengungkapkan bahwa membaca merupakan bagian dari proses pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 6/7 Tahun 2013 tentang Angka Dasar dan Struktur Kurikulum. Mengajarkan membaca dan menulis di sekolah dapat dilaksanakan selama batas-batas aturan pengembangan sekolah serta mendasarkan diri pada prinsip dasar hakiki dari pendidikan sekolah dasar sebagai sebuah sosialisasi dan pengembangan berbagai kemampuan skolastik yang lebih substansi yang bidang pengembangan kemampuan dasar meliputi kemampuan berbahasa dan membaca kognitif, fisik sampai motorik dan seni. Yang pertama, tahap fantasi. Yang kedua, tahap pembentukan. Yang kedua, tahap pembentukan konsep diri. Yang ketiga, membaca gambar. Yang keempat, tahap pengenalan bacaan. Yang kelima, tahap membaca lancar. Peningkatan kemampuan membaca melalui media kartu gambar. Kegiatan peningkatan kemampuan membaca anak pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari peningkatan kualitas guru terhadap gaya dan penyelesaian materi, serta metode belajar hingga persoalan sarana dan prasarana yang secara terus-menerus dilakukan suatu pembenahan. Metode yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang berangkat dari masalah yang didapat di lapangan, kemudian direfleksikan dan dianalisis berdasarkan teori yang menunjang.
Pada model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, pembelajaran kemampuan membaca melalui penerapan media gambar. Penelitian tindakan yang dilaksanakan dalam 2 siklus kegiatan, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Masing-masing siklus terdiri dari 3 tahap kegiatan, yaitu siklus pertama, penyusunan rencana tindakan 1, pemberian tindakan 1, melakukan observasi. Siklus 2, penyusunan rencana tindakan 2, pembelajaran tindakan 2, pelaksanaan observasi. Kesimpulan, dari hasil penelitian dilakukan pembelajaran kemampuan membaca dalam menggunakan media gambar. Secara khusus penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan media gambar lebih meningkatkan kualitas pembelajaran pengembangan membaca. Yang kedua, penggunaan media gambar membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa terlihat aktif. Baik, saya kembalikan pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya persilakan kepada saudari Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini perkenalkan, nama saya Nurifah Ramadhani. Adapun karya yang saya buat yaitu karya tulis non ilmiah, lebih tepatnya cerita, berjudul Juli. Kehilangan bukanlah akhir segalanya. Hai, namaku Astia Rahma Zulkifli, biasa dipanggil Rahma. Aku terlahir dari keluarga yang harmonis, dipimpin oleh pria hebat bernama Zulkifli Hasan, didampingi oleh wanita cantik bernama Anissa Farida. Dari pernikahan itu lahirlah 2 bidadari, yaitu aku anak pertama dan adikku bernama Alena Renata Zulkifli, dengan jarak sekitar 2 tahun 6 bulan. Kami menjalani kehidupan di Sulawesi Barat dengan sangat bahagia dan saling menyayangi hingga kerikil masalah muncul. Tepat saat aku dan adikku masih duduk di bangku SD, lebih tepatnya lagi di bulan Juli 2012. Di saat itu, untuk pertama kalinya aku mendengar ayah dan ibu berdebat hebat. Saling bersahutan membuatku terbangun dari tidur malam. Kemudian aku bergegas menuju kamar mereka tanpa membangunkan adikku. Cukup lama aku menyaksikan mereka. Kemudian mereka menyadari akan kehadiranku, menangis di depan pintu. Ayah mendekapku dan berusaha menenangkanku. Lalu ibu pergi membawa semua barang-barang yang dia miliki. Ayah terus meminta maaf dan berjanji tidak akan meninggalkan aku dan adikku. Aku pun memeluk ayah sangat erat dan berkata, "Aku sayang ayah." Ya, hanya itu yang dapat kuucapkan. Keesokannya, adikku terus bertanya, "Ibu kemana?" Namun ayah hanya berkata, "Ibu pergi dan akan kembali, nak." Setahun kemudian aku lulus dari bangku SD dan ayah mengatakan bahwa akan membawaku ke rumah nenek. Alasannya, ayah tidak ingin aku dan adikku kurang perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya kerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku menolak permintaan itu karena menurutku kita bisa melewatinya bersama-sama. Namun, ayah memberiku penjelasan dengan baik dan mengatakan telah mengurus semuanya. Akhirnya aku menyetujuinya. Kemudian ayah mengatakan minggu depan akan mengantarkanku ke rumah nenek. Aku menangis mendengar hal itu karena sebentar lagi untuk pertama kalinya aku akan berpisah dengan ayah. Saat aku menangis, ayah sigap untuk menenangkanku. Ayah pasti sering berkunjung, apalagi waktu libur panjangnya. Itu kata ayahku. Setelah itu, aku melayangkan permintaan hanya ingin makan masakan ayah sebelum aku pindah. Ayah menyetujui permintaan itu dan tentunya ia menepati janjinya yaitu masak. Setiap hari ada saja keusilan yang dilakukannya, membuat kami sedikit kesal namun menyenangkan. Seperti saat ayah memasak tumis kangkung, sayur itu kan berwarna hijau. Nah, dengan keusilannya, ayah memasukkan cabai rawit hijau ke dalamnya. Kemudian ayah memberi tantangan, siapa cepat menghabiskan makanan di piring akan ikut jalan-jalan. Tentunya kami tertantang.
Tidak lama kemudian, aku dan Renata menjerit kepedisan hingga mondar-mandir untuk mengambil air. Dengan rasa kasihan, ayah memberikan es krim untuk menghilangkan kepedisan kami. Berjalannya waktu, aku dan Renata melanjutkan hidup di rumah nenek Ima yang merupakan ibu dari ayahku bersama adiknya ayah bernama Dinda Hasan. Aku memanggilnya Odin, Onti Dinda. Hari demi hari berlalu dan yang kunantikan hanya libur panjang karena sebentar lagi ayah akan datang. Di saat ayah pulang, kami bertiga, aku, Renata, dan ayah pasti menghabiskan waktu bersama. Tahun 2015, tepatnya sebelum bulan suci Ramadan, ayah berbicara kepada nenek melalui telepon, namun aku tidak mendengar pasti pembicaraan mereka. Kemudian aku mendekat dan nenek terkejut saat melihatku. Aku pun juga terkejut. Nenek Ima memberikan ponsel itu, kemudian aku hanya mengatakan, semoga kita bisa merayakan Ramadan dan Lebaran bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Seminggu kemudian ayah pulang, namun satu hal yang mengejutkan, ternyata beberapa bulan terakhir ayah sakit dan semuanya menyembunyikannya. Nenek dan Odin hanya mengatakan, ini pesan ayahmu nak, karena tidak ingin mengganggu fokusmu di sekolah. Saat pulang ke rumah nenek, ayah sudah membaik, namun beberapa hari kemudian ayah kembali melemah dan dirawat di rumah sakit. Aku begitu kasihan melihatnya terbaring lemah. Namun kesembunyikan rasa sedih itu dengan memberinya senyum agar cepat pulih. Nah, setiap selesai tarawih, aku pasti menemani ayah di ruangannya dan malam itu ayah tiba-tiba mengatakan, Rahma, ayah akan sembuh dalam 3 hari ke depan. Sambil mengangkat jarinya menunjukkan angka 3. Tentunya aku sangat senang. Setelah janji yang diucapkan itu membuatku semangat dalam merawatnya hingga tiba di hari ketiga yang ia janjikan di tepatnya tanggal 4 Juli 2015. Hari Sabtu bertepatan dengan hari libur sekolah. Jadi aku bisa mengurus ayah dari pagi. Namun yang kulihat keadaan ayah justru semakin melemah. Di saat aku hendak memberikan obat, ayah menggenggam tanganku dan mengatakan dengan suara lemah, kamu harus jadi anak yang kuat bersama adikmu. Kemudian ayah memintaku untuk menuntunnya mengucapkan syahadat. Sakit rasanya, tubuhku seketika melemah mendengar permintaan itu. Ayah kuatkan, ayah mau sembuhkan, tanyaku diiringi tangis yang tak dapat lagi kubendung. Ayah hanya membalasku dengan senyum. La ilaha illallah. 3 kali kuucapkan kalimat itu. Hingga ayah La ilaha illallah 3 kali kuucapkan kalimat itu hingga ayah menghembuskan nafas terakhirnya. Hanya tangis dan teriak keras yang dapat aku lakukan seakan duniaku terhenti. Lagi-lagi, bulan Juli memberiku tangis. Nenek hanya bisa mendekapku untuk menguatkanku dengan mengatakan, pasti ada rencana indah yang telah Allah siapkan. Kamu harus kuat, kelak kalian sukses, ayahmu pasti senang. Lalu Odin juga memberiku pesan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Kapitulis ilmiah yang telah kami buat. Apakah ada saran atau tanggapan dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah